Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Salam jumpa dalam Sapaan Sahabat Po Kelapa Gading masa Prapaskah hari ke-42. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Saling Melayani dan Merendahkan Hati. Terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang paling sulit kita lakukan dalam mengikut Yesus? Merendahkan diri. Apalagi jika sampai orang lain tidak menghargai kita. Sejujurnya, kita membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Oleh karena itu, dalam teori psikologi dikatakan bahwa setiap orang butuh yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan harga diri. Tetapi di balik keinginan itu tersimpan sebuah ketakutan, yaitu apa jadinya jika aku tidak dihargai? Apa jadinya jika orang lain tidak mengakui keberadaanku? Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak orang lain akan berjuang memperoleh pengakuan itu dengan berbagai cara, seperti kekayaan, jabatan, pendidikan, prestasi, pengaruh atas orang lain, dan sebagainya. Namun Yesus memutarbalikkan konsep para murid yang juga merupakan konsep dari kita semua, yaitu tentang harga diri dan kebesaran. Melalui pembasuhan kaki, Yesus ingin meneguhkan perkataannya dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Reaksi Petrus yang merasa jengah atau tidak pantas dibasuh kakinya oleh sang guru memperlihatkan pekerjaan pembasuhan kaki adalah sebuah pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh seorang budak. Tidak pernah ada dalam tradisi manapun seorang guru membasuh kaki muridnya. Yang ada adalah murid membasuh kaki sang guru. Jadi, apa yang Yesus lakukan adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan, mencengangkan, dan dramatis, karena belum pernah ada yang pernah melakukannya. Yohanes 13 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Gelar yang diberikan para murid bahwa dia adalah guru dan Tuhan dimaknai secara baru oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini, gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan bukanlah suatu gelar untuk menunjukkan suatu kekuasaan duniawi yang dipakai untuk memerintah dan merasa berhak memperoleh perhatian dan pujian dari orang lain. Tetapi gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan dimaknainya sebagai suatu gelar untuk mengungkapkan tindakan merendahkan diri untuk bersedia melayani orang lain, walaupun yang dilayani ternyata tidak memberi penghargaan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan justru mereka mengkhianati gurunya.
Bagi Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa diembel-embeli ambisi untuk mengejar prestise atau harga diri. Sebab, jika kita miliki embel-embel prestise atau harga diri, maka yang menjadi orientasi kehidupan dan pelayanan kita akan hilang maknanya. Sementara makna dari melayani adalah bukti konkret yang kita lakukan terhadap sesama kita. Kemuliaan bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Bukankah kita ini hanya hamba yang patut menerima kemuliaan adalah Sang Tuan kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain untuk bersikap rendah hati, tulus melayani, dan saling mengasihi? Mungkin karena kita lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata daripada mewujud nyatakan kata-kata kita. Kita lebih pandai berargumentasi daripada bermeditasi apakah kita sudah semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Umumnya kita merasa cukup berhasil dalam memberikan nasihat dan pengajaran, tapi seringkali gagal dalam menjadi teladan yang sebenarnya. Kebesaran kita dan aktualisasi diri kita terjadi apabila kita dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, serta setia dalam melaksanakan tugas panggilan kita untuk saling mengasihi dan melayani. Oleh sebab itu, maukah kita semakin diubah dan dibarui oleh Tuhan menjadi pribadi yang peduli, mengasihi, dan melayani sesama dengan kerendahan hati? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ini kami, ampuni kami kalau kami belum melayani dengan baik dan belum merendahkan hati kami di hadapan Engkau dan sesama. Ya Bapa, ubahkan kami seturut dengan kehendak-Mu menjadi seperti yang Engkau inginkan, meneladani Engkau dalam hidup kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk rangkaian ibadah menjelang Paskah, yaitu untuk ibadah Kamis Putih, untuk ibadah Jumat Agung, di mana ada perjamuan kudus pagi dan sore, dan juga untuk ibadah Paskah subuh hari Minggu. Kiranya Engkau menolong agar semua berjalan dengan baik dan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah cuaca juga boleh cerah dalam pelaksanaan ibadah-ibadah ini ya Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk panitia Paskah yang mempersiapkan acara-acara ibadah ini, yaitu dari Jemaat Wilayah Pelayanan Galatia. Berikanlah mereka semua kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati juga seluruh jemaat Pok Kelapa Gading agar boleh bersama beribadah dalam ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.